Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama membahas tentang apakah Yesus pernah ke India dan belajar dari para guru Hindu. Banyak di antara penganut New Age atau aliran zaman baru menyatakan bahwa sewaktu kanak-kanak Yesus pernah pergi ke India untuk belajar dari para guru agama Hindu. Nah, menurut mereka, Yesus kemudian kembali ke Israel dan melakukan mujizat-mujizat yang dia pelajari dari para guru Hindu ini dan menyampaikan ajaran-ajaran yang diperoleh dari India. Pemikiran seperti ini sungguh tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama, ajaran Yesus mengenai Allah tidaklah bersifat panteistik atau semua adalah Allah, sebagaimana yang dianut oleh para guru di India. Panteistik atau bisa kita sebut juga panteisme, itu merupakan pandangan yang menganggap bahwa Allah adalah segalanya. Karena itu semua orang dan segala sesuatu adalah Allah. Panteistik itu mirip dengan politeisme, kepercayaan pada banyak Allah. Namun melebihi politeisme karena mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Pohon adalah Allah, batu adalah Allah, binatang adalah Allah, langit adalah Allah, matahari adalah Allah, dan ada banyak hal lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengambil kutipan dari kitab Weda agama Hindu, tetapi selalu dari kitab Perjanjian Lama Yahudi yang menganut Yudaisme, yang mengenal hanya satu Allah. Di dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengenal tentang keesaan Allah. Nah, juga tidak ada bukti sah yang menyatakan bahwa Yesus pernah belajar di India. Tidak ada bukti-bukti yang menyatakan benar bahwa Yesus itu pernah belajar di India secara real, Bapak Ibu Saudara. Nah, meskipun kita tahu kitab Injil tidak pernah menggambarkan secara lengkap mengenai masa kecil Yesus, namun ada bukti yang tidak langsung yang bisa meyakinkan bahwa ia tetap tinggal di tanah Palestina. Di dalam Lukas 2 ayat 52 meringkaskan kehidupan Yesus sejak berusia 12 tahun. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Yesus tentu saja adalah Allah dan juga manusia sekaligus. Sebagai Allah, dia adalah Allah yang maha tahu, maha mengetahui, dan maha bijak. Dia tidak akan bertambah hikmatnya dari segi keilahian. Tapi dari segi kemanusiaannya, ia mungkin bertambah hikmatnya sebagaimana juga dengan kanak-kanak Yahudi yang lainnya, dengan belajar dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan dengan belajar dari orang-orang yang lebih tua. Nah, di sana juga dikatakan di Lukas 2 ini bahwa Yesus itu di Bait Allah duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi percayalah bahwa Yesus pada masa kanak-kanaknya itu belajar tentang Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa di lingkungan masyarakat, Yesus dikenal sebagai seorang tukang kayu. Markus 6 ayat 3 mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan selain itu, Yesus juga disebutkan sebagai anak seorang tukang kayu. Di dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, merupakan suatu kebiasaan di kalangan masyarakat Yahudi bagi para ayah mengajarkan sesuatu keahlian kepada anak-anak mereka. Yusuf ini tentu mengajarkan kepada Yesus
keahlian bertukang karena ia tetap tinggal di daerah Palestina atau bersama dengan ayah ibunya. Keahlian ini senyatanya itu mempunyai juga peranan penting dalam kehidupan pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Karena beberapa perumpamaan dan ajarannya itu juga pernah mengutip tentang pengalaman bertukang. Misalnya, ia mencontohkan mengenai membangun rumah di atas batu dibandingkan di atas pasir di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari masa kecilnya Yesus juga belajar tentang pertukangan, Bapak Ibu Saudara. Lalu Lukas 4 ayat 16 adalah kata kunci untuk menolak pemikiran bahwa Yesus pergi ke India. Pada awal 3 tahun pelayanannya, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab atau kitab suci. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu dibesarkan di Nazaret, bukan di India. Karena kebiasaannya itu mengunjungi rumah ibadat Yahudi atau sinagoga. Dan itu bukan kuil Hindu yang dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisahnya tersebut selanjutnya, ketika Yesus selesai membaca dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Dan lalu mereka berkata seperti ini, bukankah ia anak Yusuf? Di dalam Lukas 4 ayat 22. Mereka yang berada di rumah ibadat itu mengenal Yesus sebagai penduduk setempat. Jadi orang-orang yang ada di situ mengenal Yesus sebagai penduduk di setempat, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tahu karena Yesus ini tinggal di antara mereka. Jadi Yesus bukan tinggal di India pada waktu itu. Nah, perlu dicatat juga bahwa Yesus membaca dari kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama yang dihargai oleh Yesus yang mengingatkan agar kita orang-orang itu menjauhkan diri dari Allah-Allah lain dan ajaran agama lain. Dan tentu ini Bapak Ibu Saudara bahwa mencakup juga Hinduisme. Tuhan pastinya Yesus itu tidak mempelajarinya. Karena kita tahu Perjanjian Lama dengan tegas membedakan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Berbeda dengan ajaran panteisme timur atau Hinduisme. Yudaisme ini mengajarkan perlunya penebusan, bukan cuma tentang pencerahan, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita tahu dan kita yakin bahwa Yesus tidak pernah ke India, apalagi belajar dari guru-guru di India atau guru-guru Hinduisme, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus masa kecilnya itu belajar tentang Taurat Yahudi. Semoga dari hal ini kita semakin yakin dan semakin tercerahkan tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.